Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa kembali dalam pertemuan rutin kita yaitu mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Shalawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga yang senantiasa mengirimkan sholawat kepada baginda Rasul nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran, masih ingatkah pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Ya betul, tentang surat Al-Ma'un. Apa yang terkandung di dalam surat Al-Ma'un? Iya, Allah memberitahukan kita tentang siapa sih pendusta agama itu? Iya, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, orang-orang yang tidak memberi makan orang miskin, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Bagus. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu pada bab 2, ayo mengenal Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya siswa dapat melafalkan, dapat menulis, dapat menghafal, dapat menjelaskan, dan dapat menerapkan perilaku sesuai dengan Asmaul Husna yang akan kita pelajari di kelas 5 ini. Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang Asmaul Husna? Iya, nama-nama Allah. Nama-nama Allah ya yang indah. Mengapa Asmaul Husna dianggap penting dalam kehidupan seorang muslim? Iya, karena seperti biasanya kalau kita belum kenal maka tidak akan timbul rasa sayang. Jadi kalau nggak kenal maka kita harus kenalan. Sama dengan Allah juga. Untuk mengetahui sifat-sifat Allah maka kita harus mempelajari Asmaul Husna. Bisakah kalian menyebutkan 3 nama di antara 99 Asmaul Husna? Ya betul, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apalagi? Ya. Selanjutnya, bagaimana cara kita bisa menerapkan sifat-sifat Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kalau tidak tahu, mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita, yaitu ayo mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Betul yang Ananda katakan tadi bahwa Asmaul Husna itu berjumlah 99. Jadi, dalam surat Al-A'raf 180 yang artinya dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Al-Qawiyyu. Dari gambar di situ menunjukkan apa? Iya, seseorang yang lagi mengangkat beban, yaitu tentang kekuatan manusia yang ada batasnya. Jadi Al-Qawiyyu ini memiliki arti bahwa Allah yang maha kuat. Allah yang maha kuat ini berarti
Allah memiliki kekuatan yang sangat besar dan tidak ada yang lebih besar daripada kekuatan Allah. Jadi, kita sebagai manusia, jika kita sedang menghadapi kesulitan, maka tugas kita adalah berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Dan kita juga diwajibkan untuk berusaha serta berdoa untuk mengatasi masalah kita. Dalam surat Al-Anfal ayat 52 yang artinya, keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya. Tahu nggak apa yang Fir'aun lakukan sampai Allah mengazab Fir'aun? Iya betul, Fir'aun itu adalah satu-satunya orang yang mengaku sebagai Tuhan. Jadi Allah azab dia dengan ditenggelamkan di Laut Merah beserta pengikut-pengikutnya. Jadi sebagai manusia kita tidak boleh berlaku sombong karena apa? Yang paling kuat itu adalah Allah. Dialah Allah yang maha kuat dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Oke, lihat gambar berikut, yaitu membantu orang lain. Jadi ini adalah cara menerapkan al-qawiyyu, yaitu contohnya jika kita memiliki kekuatan yang besar atau kita memiliki harta yang banyak, maka tugas kita adalah berbagi dengan orang-orang miskin. Ini ada kaitannya dengan surat Al-Maun kemarin. Jadi, kalau kita tidak mau dikatakan seorang pendusta agama, tugas kita adalah memberi makan orang miskin dan menyantuni anak-anak yatim. Jadi yang kedua juga tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta kita di hadapan orang miskin. Dan ketika kita memiliki ilmu, tugas kita adalah mengamalkan ilmu kita dan tidak memamerkan ilmu kita di hadapan orang lain yang nantinya akan menjadi rendah hati. Itu ya tadi contohnya. Selanjutnya Al-Qayyum. Apa sih artinya Al-Qayyum? Iya, yang berarti Maha berdiri sendiri. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan siapapun atau apapun untuk menjaga dan mengatur alam semesta. Allah selalu ada dan tidak pernah bergantung kepadanya dan kepada makhluknya, dan Dia mengatur segala sesuatu dengan sempurna tanpa memerlukan bantuan siapapun. Jadi untuk mengamalkan sifat Allah ini, Al-Qayyum ini, kita menjadi anak yang mandiri, bisa mengurus diri kita sendiri. Jadi Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 255, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tadi seperti yang Ibu contohkan, kita tidak menggantungkan hidup kita kepada orang lain, artinya kita bisa hidup mandiri. Yang kedua, kita memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri kita sendiri, untuk masa depan kita. Yang ketiga, memiliki kepedulian kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah Al-Muhyi. Al-Muhyi yaitu Allah yang maha menghidupkan. Berarti Allah itu adalah sumber kehidupan. Dia yang memberikan kehidupan kepada semua makhluk dan bisa menghidupkan kembali setelah mati. Allah memiliki kekuatan untuk memberikan kehidupan dan menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Seperti contoh, Allah menyelamatkan seseorang dari musibah. Di dalam musibah itu, ada yang meninggal dan ada yang Allah selamatkan. Maka kata Allah dalam surat Ar-Rum, maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati. Sungguh itu
berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan bahwa Dialah Allah yang Maha menghidupkan segalanya. Allah juga yang menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Berkaitan dengan kematian, ini ada kaitannya dengan Allah Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah yang maha mematikan. Pernah nggak nak lihat orang meninggal di sekitar kamu? Iya pernah, karena sudah tidak asing lagi ya melihat kuburan di sekitar kita, itu pertanda sudah banyak orang yang Allah matikan. Dalam surat Ghafir ayat 11, mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Jadi setelah mati baru ada penyesalan. Ketika diberikan kehidupan, kita selalu lalai. Ketika sudah mati baru kita minta dihidupkan kembali supaya kita dapat beramal. Jadi, kalau kita sudah tahu ayat ini, maka persiapkanlah waktu kita dengan sebaik-baik mungkin untuk banyak beramal, beramal sholih, agar nanti kita tidak menyesal di kehidupan berikutnya. Selanjutnya ada Al-Ba'is. Apa nak? Al-Ba'is? Ya, Allah yang maha membangkitkan. Tadi setelah kita meninggal, ada namanya hari kebangkitan. Jadi Allah yang akan menghidupkan kembali manusia setelah mati pada hari kiamat. Dia akan membangkitkan semua orang untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah kita lakukan di dunia. Jadi, dengan memahami bahwa Allah Al-Ba'is, nanti kita akan dibangkitkan kembali, ini akan menjadi motivasi kita untuk hidup dengan baik dan berbuat kebaikan. Perbanyaklah ibadah dan amal baik sebagai persiapan untuk kehidupan setelah mati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bertanggung jawab atas setiap tindakan kita. Kita menyadari bahwa semua perbuatan kita akan diperhitungkan oleh Allah. Dalam surat Al-An'am ayat ke-60, "Dan Dialah yang menidurkan kamu pada malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan, kemudian kepadanya tempat kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Pernahkah kalian merasa kehilangan motivasi sehingga merasa malas belajar, namun secara tiba-tiba terasa memiliki semangat kembali atau bangkit dari rasa malas? Pernah. Itu adalah bukti bahwa Allah Maha membangkitkan jiwa manusia. Allah yang membangkitkan jiwa dengan ajaran yang benar. Allah membangkitkan optimisme untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Jadi, untuk meneladani Al-Ba'is ini, maka yang harus kita lakukan tadi apa? Iya betul, mempersiapkan bekal untuk hari kebangkitan, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan setelah kita meninggal. Kita akan dihisab, itu adalah hari penentuan nantinya, hidup kekal kita di mana. Semoga Allah memberikan kita jalan yang lurus, sehingga nanti ketika kita mati, ketika kita dihisab, kita mendapat tempat kembali yang sebaik-baik tempat kembali, yaitu adalah di sisi Allah, di surganya Allah. Jadi hari ini Ibu rasa cukup hanya sekian materinya. Nanti setelah ini baca kembali materi di buku, di LKPD yang Ibu berikan. Terus jawablah soal-soal sesuai dengan pertanyaannya. Pilihlah jawaban yang paling benar. Baik, mari sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita membaca doa setelah belajar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna najtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.